Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'd. Bapak Ibu, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Dongeng karena ini adalah dirinci sedetail. Jadi bukan bersifat juklak, bukan bersifat sosialisasi. Ini dongeng. Dongeng itu biasanya menceritakan yang lalu, itu lebih banyak. Tapi jangan dikatakan bahwa dongeng itu adalah ngabobodo budak cengeng. Artinya adalah hanya untuk mengupah-ngupah gitu. Membebenyokan begitu ya. Tidak. Karena yang didongengin sama Aki bukan budak cengeng, adalah petugas-petugas dan pejuang yang tangguh di lapangan. Mengakhiri pembicaraan tentang Posyandu Sentinel. Jadi sekali lagi, Sentinel itu bukan pengertiannya tidak paham Aki juga, tapi sensitif lah kira-kira seperti itu. Pak Bram memberikan petunjuk kepada kita. Setelah memenuhi 5 syarat dan dijalankan bertahun-tahun, yaitu apa 5 syarat itu? Dibentuk berdasarkan pancakarya, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Yaitu dari masyarakat ya, ditumbuhkan. Yang kedua, dilaksanakan secara berurai, secara kesinambungan dalam 1 bulan. Disebutnya posyandu sebulan. Itu sudah dijelaskan. Yang ketiganya adalah petugasnya dibagi merata berdasarkan tanggung jawab masing-masing, kan gitu. Yaitu ada yang pegang KIA, KB, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hasilnya terukur. Baik itu terukur berdasarkan kenaikan berat badannya, kemudian juga terukur posyandunya menuju kepada S sama dengan K, sama dengan D, dan sama dengan N. Dan yang terakhirnya adalah pemberdayaan masyarakat yang selalu begitu ya, yang selalu, tidak hanya satu pada saat pembentukan, bukan, harus dilaksanakan. Bagaimana sampai iuran dan lain sebagainya, semua diketuk hati. Aki sudah berbicara tentang beberapa CSR lokal yang Aki datangi dengan Pak Yuli. Begitu. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat, itu yang kelima ya. Nah, setelah bertahun-tahun kita laksanakan, kita lihat lagi sebulan ini posyandu yang cuma 16. Tapi saat itu juga banyak yang berkembang di daerah masing-masing. Jadi artinya seperti jika sekarang lah, kampung KB itu targetnya 1, tapi egois, membuat 2, membuat 3. UNICEF enggak. Tetap aja dengan Aki yang dibina oleh kita itu hanya 1 aja itu. Itu ya, namanya juga stimulan. Soal yang berkembangnya itu adalah urusan daerah masing-masing. Dibina berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian evaluasinya yang ketat, dan akhirnya kita diadakan evaluasi akhir. Biasa kan, kalau UNICEF itu biasanya, atau bantuan-bantuan luar negeri itu, dievaluasi setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali diadakan evaluasi, dan biasanya setelah 5 tahun itu ya, itu ditinjau. Jadi 16 kabupaten itu kalau tidak salah tinggal berapa ya? 9 kalau nggak salah. Jadi yang kira-kira sudah bagus dilepas gitu ya. Nah, ini cerita Posyandu Sentinel 16-nya dilakukan penilaian. Lomba Posyandu Sentinel se-Jawa Barat yang waktu itu masih termasuk Banten. Gimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah semua anak kurang gizi di Posyandu Sentinel itu dapat dituntaskan dalam waktu 5 tahun. Jadi 5 tahun itu kalau sekarang disebutnya adalah zero stunting lah gitu, kira-kira tercapai. Yang biasanya ya malum tahun itulah. Rata-rata kan 60 tuh itunya si
anak yang itu dari 60 itu sama aja lah seperti sekarang. Lebih malah dari 25%, mungkin 30%. Waktu itu anaknya kurang gizi, tidak disebut stunting. Tapi alhamdulillah bisa dituntaskan sampai pada dia keluar atau lulus dari anak balitanya. Masuk ke usia 6 tahun kan dia sudah tidak di posyandu lagi. Nah, tentang organisasi dan keberhasilan daerah diadakan penilaian. Penilaiannya luar biasa oleh tim. Malah Aki sebagai pembina itu tidak dilibatkan. Aki hanya sekedar nanti pada perumusan dengan Pak Ili. Yang penilaiannya itu ya tim Kahapia yang si Olok Kejo itu kata Pak Uus. Itu termasuk Bu Ati, Bu Tini, itu yang sekarang yang sudah pada pensiun ya, kebanyakan pensiun. Mungkin ada 1-2 itu yang kepala bidangnya di Bu siapa tuh yang di DPMD itu. Karena itu kan dulu itu kantornya itu Kahapia itu pusatnya di Bapeda. Kemudian KIE-nya di DPMD, kesehatannya di kesehatan, medisnya, dan satu lagi di mana gitu. Jadi itu kantor Aki jadi 4, BKKBN, Bapeda, kesehatan, DPMD. lumayan. Makanya kalau jadi fungsional jangan takut. Itu kita lebih bebas keluar dan hanya jangan mengerjakan yang BKKBN-nya saja. Kita berkembang, koordinasi. Mungkin kita dipakai oleh orang lain tuh hak-haknya saja orang fungsional itu. Sekali lagi nih ya, Aki ke sekarang Pak siapa ya? Pak Ridwan sekarang ya. Karena kemarin Pak Iqbal juga sudah pindah ke Jogja katanya. Jadi yang disebut fungsional itu bisa berkiprah di tempat lain. Karena di kita kadang-kadang kurang, terlalu menjurus gitulah ya, menjurus. Jadi dalam kita tidak ada akreditasi tingkat desa, taikan ke kecamatan, di tingkat desa juga. Kalau kita bekerja di PKK, bekerja di pembangunan dan sebagainya, itu bisa menjadi akreditasi itu dulu. Kenapa nggak percaya begitu? Aki kan pernah jadi penyuluh KB ahli media. Nah, gimana hasilnya? Hasilnya kita memilih ranking yang Aki ingat aja dulu ya. Juara ke-1 Posyandu Sentinel tahun 98 sampai 2003. Kurang lebih gitu ya. Tapi Aki juga kan 2003-nya sudah lagi ke Ciamis lagi ya. Dan akhirnya sudah jadi kepala bidang KS. Nomor 1 adalah di Geger Bitung. Geger Bitung Sukabumi. Geger Bitung yang dari Sukaraja lurus itu loh. Geger Bitung. Di situ posyandu apa namanya, Aki lupa. Yang jelas adalah pembinanya atau pengelolanya Bidan Erna. Juara ke-1. Memang pada waktu itu pembinaan juga suka berebut kalau Bu Erna itu. Cuantik, masih gadis waktu itu kan begitu. Jadi bagus pembinaannya. Sehingga saldo posyandu itu puluhan juta kalau nggak salah waktu itu ya. Itu bagus sekali. Nomor 1-nya adalah Ibu Erna. Posyandunya Aki lupa. Namanya tidak penting. Yang kedua, juara kedua adalah Subang. Yaitu di Sembung. Siapa pembinanya? Bidannya siapa? Itu yang sekarang jadi kepala bidang KB di DP3 AKB Subang, yaitu Ibu Rosmayati, si istri kepala desa. Itu adalah juara kedua. Hebatnya. Dan juara ketiganya, nah ini di lemur Aki tapi jauh gitu ya. Aki juga tidak ikut menilai. Itu adalah Bidan Ani. Bidan Ani itu posyandu di Banjaran, Kabupaten Bandung. Nah, Bidan Ani sudah agak sepuh waktu itu ya, tapi masih pembina, posyandunya bagus. Karena Bidan Ani itu oleh Aki juga suka dibawa penyajian di tingkat nasional ya. Jadi kalau ada perlu tingkat nasional, ada Bidan Ani, ada Neng Tini dari Purwakarta, ada Bu Mei almarhumah dari Pacet. Itu adalah langganan yang disebut daftar rekanan mampu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau kita melakukan secara posyandu sentinel,
itu benar-benar berhasil dulu. Mungkin sekarang juga mengarah ke sana. Lihat Aki ya, bahwa cuman kalau soal ini nih yang paling lemah kita itu adalah pelibatan masyarakat. Ya, mari sama-sama menjaga keturunan agar anak cucu hidupnya lebih maju, gapai generasi pintar dan emas gitu ya, untuk tahun 45 gitu. Ya, gitu. Maka tokoh peduli, stunting, tak berkutik, begitu itu lagu itu tuh adalah ciptaan Aki. Itu ingat kepada perjuangan Aki dengan teman-teman di Kahapia. Dan pada saat itu ditinggalkan oleh Pak Irman Bekusumah, kemudian gantinya kalau tidak salah Pak Dudung ya, ketua Kahapia itu. Aki juga sudah tidak aktif lagi di sana. Tapi sekarang tinggal kenangan. Mantan-mantan Kahapia itu pada umumnya jadi eselon 2 lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.